Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kismalika Nurrahma, NIM 0544988119, Program Studi Ilmu Administrasi Publik dari UPBJJ Universitas Terbuka Bandung. Video ini merupakan tugas 1 mata kuliah logika dengan kode ISIP 4211. Pada video kali ini saya akan menjawab soal tugas yang berkaitan dengan 3 macam term dalam logika, yaitu term konkret, term universal, dan term partikular beserta contohnya masing-masing. Selain itu, saya juga akan menjelaskan dan memberikan contoh bentuk sesat pikir atau logika fallacy, serta bagaimana cara kita agar terhindar dari logika fallacy atau sesat pikir tersebut. Sebelum masuk ke 3 macam term, perlu kita ketahui apa itu term. Term adalah ungkapan, konsep, atau ide dalam bentuk kata atau istilah. Bisa berupa satu kata atau gabungan beberapa kata. Dalam logika, term sangat penting karena digunakan untuk menyusun premis atau pernyataan. Sekarang kita bahas 3 macam term dalam logika itu. Pertama, term konkret, yaitu term yang merujuk pada benda atau objek yang nyata dan memiliki wujud fisik yang bisa kita lihat, sentuh, dan rasakan secara langsung melalui panca indera. Contohnya, rumah, kursi, dan pohon. 2. Term universal. Term ini bersifat umum dan mencakup seluruh anggota dalam suatu kelompok atau kategori. Contohnya, semua manusia, semua tumbuhan, dan semua hewan. 3. Term partikular. Term ini hanya merujuk pada sebagian anggota, bukan semuanya, sehingga term ini hanya mencakup sebagian dari keseluruhan kelompok. Biasanya ditandai dengan kata seperti beberapa, sebagian, atau banyak. Term partikular juga sering disebut eksistensial. Contohnya, beberapa mahasiswa, beberapa buku, dan sebagian yang dapat hidup di air. Lanjut pada bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Sesat pikir adalah kesalahan dalam cara kita berpikir atau berargumen yang membuat kesimpulan kita menjadi tidak valid atau bahkan menyesatkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali bentuk-bentuk sesat pikir agar kita dapat berargumen dengan lebih logis dan tepat. Contoh sesat pikir yang sering ditemui. Pertama, ad hominem, yaitu terjadi ketika seseorang menyerang pribadi lawan bicara, bukan argumennya. Contohnya, pendapat kamu soal masalah ini tidak valid, soalnya kamu bukan ahlinya. Padahal seharusnya kita membahas argumennya, bukan siapa yang menyampaikannya. Yang kedua, post-hoc fallacy, yaitu terjadi ketika seseorang meyakini bahwa peristiwa B disebabkan oleh peristiwa A hanya karena peristiwa B terjadi setelah peristiwa A. Contohnya, setelah saya memakai baju biru ini, saya menang lomba, jadi saya pikir baju biru ini pasti yang membawa keberuntungan. 3. Strawberry fallacy, yaitu saat seseorang sengaja memutarbalikkan atau mengubah argumen lawan menjadi lebih mudah untuk diserang. Contohnya, saya bilang saya suka berolahraga di pagi hari, dan lawan saya mengklaim dengan, jadi kamu mau semua orang bangun pagi dan berolahraga. Padahal saya hanya menyatakan kesukaan saya berolahraga di pagi hari, bukan berarti saya ingin semua orang harus melakukannya juga. Oleh karena itu, bagaimana cara menghindari logika fallacy? Pertama, berpikir kritis. Kita harus selalu berpikir kritis, tidak langsung percaya pada argumen yang disampaikan. Kedua, kenali logika fallacy. Kenali dan pelajari bentuk-bentuk logika fallacy agar kita lebih mudah untuk menghindarinya. 3. Fokus pada argumen, bukan orangnya. Ketika kita terlibat dalam diskusi, fokus pada isi argumen, bukan menyerang pribadi orangnya. Karena yang paling penting itu argumennya, bukan siapa yang menyampaikannya. Keempat, gunakan bukti yang kuat. Pastikan setiap klaim yang kita gunakan didukung oleh data atau fakta yang jelas, sehingga kita tidak asal menarik kesimpulan. Demikian penjelasan saya terkait tugas 1 mata kuliah logika ini. Saya harap video ini dapat memenuhi tugas yang diberikan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan jelas. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.